Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu untuk kita semua nak ya. Baik, untuk mengawali pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu secara online. Karena kita belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena masih masa pandemi yang seperti saat ini. Baik, untuk kali ini pembelajaran kita ialah pembelajaran kelas rangkap, karena kebetulan guru kelas 5 berhalangan hadir atau tidak bisa memberi tugas di kelas 5, sehingga pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan secara bersama-sama, yaitu pembelajaran kelas rangkap, kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk kelas 4 nanti silahkan bukunya dibuka yang sudah ada, dan kelas 5 juga seperti itu. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, Ibu juga mengingatkan untuk absen selalu diisi di linknya masing-masing nak ya. Di kelas 4 linknya sudah ada di grup paguyuban, dan link absen kelas 5 juga sama seperti biasa, walaupun kita belajarnya dengan Ibu untuk saat ini yang kelas 5 ya, tapi untuk link absen tetap harus seperti biasanya. Nah, setelah mengisi absen dan berdoa, kita nanti akan ada speakingnya ya, speaking seperti biasa, yaitu tentang tepuk PPK dan salam PPK yang seperti biasa kita laksanakan di dalam kelas. Nah, kita mulai nak ya. Tepuk PPK: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK: cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, tentunya anak-anak di rumah sudah bisa, karena ini setiap hari pasti kita laksanakan, apalagi kalau kita masuk di dalam kelas. Nah ya, sebelum pembelajaran pasti kita akan melaksanakan itu. Baik, sekarang kita masuk di pembelajarannya. Nah, untuk kelas 4 silahkan disimak bukunya yang sudah ada, dan kelas 5 juga tentang kelas 4 ya, tentang sumber daya alam. Minggu kemarin juga sudah sempat dijelaskan sudah, jadi kita mengingatkan kembali tentang sumber daya alam. Dan untuk kelas 5-nya juga kemarin sudah juga sempat dijelaskan tentang membuat poster. Nah, sebelum kita belajar, kita buka bukunya. Tujuan dari pembelajarannya ialah yang untuk kelas 4, tujuan pembelajaran ini supaya dengan pembelajaran ini anak-anak itu dapat mengidentifikasi, dapat memahami dan mengerti pentingnya atau arti penting dari melaksanakan hak dan kewajiban dengan cara memelihara sumber energi, yaitu dengan cara menghemat energi air dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk kelas 5-nya tujuan dari pembelajaran hari ini ialah supaya anak-anak bisa mengerti dan memahami langkah-langkah membuat poster yang baik dan benar. Nah, baik, kita masuk pembelajarannya. Kelas 5 untuk sementara sambil membaca bukunya, dengarkan baik-baik penjelasan Ibu ya, sambil didengarkan penjelasan Ibu hari ini. Nanti lanjut di kelas 4-nya. Nah, sambil dengarkan ya, karena ini masih ada hubungannya ya, membuat poster dengan cara menghemat energi air. Nah, dibuka bukunya di halaman kelas 4-nya halaman 16 dan kelas 5 di halaman 122. Nah, kita ke kelas 4 dulu nak ya. Yang kelas 5-nya silahkan dipelajari dulu yang minggu kemarin, jadi nanti masih berlanjut di hari ini. Nah, baik, kita masuk di kelas 4. Nah, untuk kelas 4 kita masuk sumber daya alam, yaitu tentang cara menghemat air. Nah, cara menghemat air salah satunya ialah dengan kita harus mematikan keran air. Nah, mematikan keran air yang tidak dipakai itu sangat penting untuk menghemat air. Nah, menghemat air itu satu, matikan keran jika sudah air yang di dalam bak mandi misalkan penuh,
tempat penampungan sudah penuh, kita harus mematikan keran air. Yang kedua, kita bisa mencuci sayur mayur, buah-buahan, dan yang lain-lainnya itu seperlunya. Misalkan sayur dan buah-buahan kita cuci di baskom. Nah, seperlunya kita menggunakan, jangan sampai terbuang sia-sia. Yang ketiga, misalkan lagi kita masak atau kita minum itu harus sesuai dengan takarannya. Jangan kita masak atau minum berlebihan ya, sehingga kita bisa perut kita kembung kalau kita minumnya berlebihan, atau masak kalau terlalu banyak air juga tidak terlalu bagus. Jadi masak menggunakan air secukupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, caranya ialah kita tidak boleh mandi terlalu lama di dalam kamar mandi, apalagi sampai main-main. Nah, ini biasanya untuk anak-anak nih ya. Anak-anak ini biasanya itu yang namanya air pasti senang. Disuruh mandi tidak mau, tapi begitu sudah masuk kamar mandi pasti mereka akan berlama-lama di kamar mandi. Karena apa? Karena mainan air. Nah, itu tentu tidak boleh ya. Jadi kita kalau mandi tidak usah berlama-lama di dalam kamar mandi, tidak usah bermain-main air, karena kita harus menghemat penggunaan air. Nah, misalkan lagi ya, cara menghematnya yang kelima ialah jika ada pipa yang bocor itu harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena kalau pipanya bocor terus-menerus dibiarkan, air itu akan mengalir terus. Nah, air yang mengalir teruslah itu mengakibatkan air cepat habis dalam tempat penampungan air. Jadi bila ada pipa yang bocor itu harus segera diperbaiki. Siapa yang harus memperbaiki? Ya misalkan ayah kalian atau orang tua kalian. Jika misalkan tidak bisa, ya kita pasti memanggil orang yang bisa memperbaiki pipa yang bocor. Itu cara-cara menghemat air. Nah, sekarang gini, misalkan air itu bagaimana Bu supaya bersih? Nah, kita masukkan ke penampungan dulu ya. Cara menghemat air kita masukkan ke penampungan dulu. Kita ini tinggal di daerah yang sebenarnya bukan susah air, tapi kita ini memanfaatkan air sungai ya. Kebetulan air sungai Mahakam yang kita manfaatkan, jadi melalui PDAM itu akan diproses sehingga menjadi air jernih atau air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Nah, ini penjelasan tentang cara menghemat air. Nah, sekarang untuk kelas 5 ya, jadi kelas 4-nya ini masih penjelasan dulu nak ya, nanti tugasnya nanti ini masih penjelasan. Nah, untuk kelas 5-nya cara membuat poster. Sebelum melihat cara membuat poster, anak-anak harus tahu apa itu poster Ibu. Nah, poster itu adalah media publikasi yang membuat komposisi antara gambar dan tulisan di atas kertas besar yang berisi tentang informasi yang disampaikan kepada pembaca. Ciri-cirinya misalkan ya, ciri-ciri poster itu ialah 1. Bahasanya singkat dan jelas. Singkat, jelas, padat ya. Jadi bahasanya itu tidak bertele-tele atau panjang lebar. Itu isi dari poster ya. Tulisannya itu dari segi bahasa singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, poster itu berisi tentang tulisan singkat, jelas, dan padat dan berupa gambar. Jadi ada tulisan, ada gambar. Nah, ciri yang ketiga, poster ini berisi tentang himbauan, ajakan, informasi yang penting untuk disampaikan ke khalayak atau ke orang lain. Jadi yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Nah, yang ciri yang keempat, poster itu biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, yang ramai maksudnya itu yang ramai di tempat umum, yang ramai, yang strategis, yang bisa dilihat secara langsung biarpun kita naik motor atau naik mobil berjalan,
itu kita bisa sekilas melihat, oh itu maksudnya seperti ini. Nah, biasanya itu bisa ditemui atau kita temui itu di jalan-jalan yang simpang 4 atau di lampu-lampu merah, biasanya seperti itu. Ada yang spanduk-spanduk besar. Nah, itu poster-posternya itu tentang iklan, berisi iklan sabun misalkan, iklan rokok, dilarang merokok dan sebagainya misalkan. Nah, itu termasuk poster Nak ya. Nah, ada juga misalkan lagi di depan-depan kantor pemerintahan, misalkan di dinas perpajakan, kita harus misalkan posternya itu tentang ajakan warga untuk wajib membayar pajak, misalkan seperti itu. Atau lagi misalkan ada lagi poster yang di dekatnya kantor kepolisian, misalkan Poltabes misalkan, itu biasanya himbauan untuk menaati peraturan berlalu lintas, biasanya seperti itu. Nah, pasti anak-anak di rumah itu sering melihat poster-poster atau iklan-iklan yang ada di jalan. Nah, itu contoh-contoh poster yang ada di jalan. Nah, ciri yang selanjutnya ialah poster itu tulisannya itu berwarna, bercorak dan bercorak dan kontras, karena namanya ajakan, himbauan itu berarti harus yang menantang. Jadi kelihatannya tuh, apa tadi ya iklannya itu ya, bagus sekali gambarnya tadi ya. Nah, pasti anak akan merasa terkesan dengan warna dulu, pasti ya, dari warna dulu baru dilihat tulisannya kan pasti singkat, jelas dan padat, jadi akan mudah diingat oleh anak-anak. Misalkan gambar rokoknya besar misalkan, baru ada tulisannya dilarang merokok bisa mengakibatkan paru-paru misalkan seperti itu. Nah, itu ada tulisannya itu, merokok membunuhmu misalkan seperti itu. Itu akan berkesan, oh iya gambarnya rokok, oh rokok itu tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Atau lagi himbauan lagi, misalkan kalau tentang menghemat air seperti yang kelas 4 tadi, misalkan kita membuat poster ya, membuat poster tentang sumber energi dengan cara menghemat energi air, berarti nanti gambarnya ya keran air, gambarnya bak air yang ada airnya misalkan, baru nanti ada tulisannya di situ. Tulisannya misalkan hemat air atau cara menghemat air atau hemat energi, itu boleh. Nah, di sini Ibu juga akan memberi contohnya di kelas 4 dan kelas 5. Ini kalau ini berhubungan dengan poster, di sini ada, Ibu sudah ada contoh poster yaitu tentang cara menghemat energi air. Nah, di sini juga hemat air. Matikan keran air jika tidak digunakan. Nah, ini contoh poster, Ibu punya ada 2 contoh poster ya, kelas 4 boleh juga disimak. Cara menghemat air. Biasanya malah lebih terkesan begini Nak ya, kalau kita lihat gambar pasti oh iya, kayaknya cara menghemat air itu seperti itu. Nah, ini ya, ini gambar keran air, ini gambar airnya. Hemat air dengan mematikan keran air jika penampungan sudah penuh. Berhubungan Nak ya. Nah, kelas 4 sama kelas 5 silahkan setelah mendengarkan penjelasan Ibu ini nanti, silahkan kalian tugasnya untuk kelas 4 dibuka bukunya tadi yang di halaman 16-17. Nanti untuk kelas 4 silahkan menjawab soal ya, menjawab soal latihan nomor 1 sampai 5 di halaman 17. Dan untuk kelas 5 tugasnya ialah kalian membuat poster seperti contoh yang sudah Ibu sampaikan ini. Nah, ini ya, contoh posternya dikasih pewarna yang bagus Nak ya, baru kalimatnya harus singkat, jelas dan padat, nggak usah berpanjang lebar kata-katanya ya. Membuat poster tentang cara menghemat air. Mungkin penjelasan Ibu hari ini sudah cukup jelas. Silahkan nanti dipelajari kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti akan Ibu balas langsung ya. Jadi silahkan untuk dikerjakan Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan yang kelas 4 ya. Kalau untuk kelas 5 mungkin agak lama sedikit karena menggambar itu perlu mewarnai, perlu membuat kata-kata poster tadi itu, membuat kata-kata atau kalimatnya itu yang singkat, jelas dan padat. Jadi Ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk yang kelas 5. Jadi waktunya sudah cukup ya Nak ya. Silahkan dikerjakan. Nanti Ibu tunggu hasilnya. Baik.
Nah, oke, baik. Kita lanjutkan kembali, Nak ya. Mungkin waktunya untuk kelas 4 sudah pas ya. Sudah lebih dari 10 menit sudah Ibu kasih waktu untuk mengerjakan dan sudah mengumpulkan rata-rata. Alhamdulillah nilainya memuaskan, nilainya bagus, semuanya bisa menjawab soal latihan 1-5 tadi. Nah, untuk kelas 5-nya sambil Ibu merangkum pelajaran kelas 4, kelas 5-nya masih tetap melanjutkan untuk yang membuat poster, Nak ya. Jangan lupa gambarkanlah posternya yang bagus, sebagus mungkin ya, kata-katanya juga sesingkat, sejelas dan sepadat mungkin supaya mudah dimengerti dan menarik untuk pembaca. Nah, untuk kelas 4 tadi ini ya, sebelum Ibu rangkumkan dari materinya, ini tadi ada pertanyaan. Ibu, bagaimana cara memanfaatkan atau mengkonsumsi air hujan yang baik dan benar? Nah, cara mengkonsumsi air hujan yang baik dan yang benar itu ialah kita menampung air hujan pada penampungan air. Setelah itu kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam, baru kita rebus air tersebut. Kenapa harus direbus? Itu gunanya ialah untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada dalam kadar air hujan tersebut. Barulah bisa dikonsumsi, misalkan seperti itu ya. Nah, manfaat air hujan itu sendiri selain bisa untuk dikonsumsi yang harus direbus, juga bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang lain. Misalkan bisa untuk mencuci baju, untuk mencuci motor, untuk mencuci piring, mencuci sayur mayur dan sebagainya. Mungkin penjelasan Ibu untuk pertanyaan itu, untuk pertanyaan yang barusan ini sudah jelas, Nak ya. Jadi rangkuman dari materi kelas 4 ini ialah cara menghemat energi itu 1. Matikan keran bila sudah selesai menggunakan. 2. Gunakan air secukupnya. Misalkan kita mencuci sayur mayur atau buah-buahan, menggunakan air yang ada di baskom ya, dan seperlunya. 3. Bila kita mandi, jangan terlalu lama atau berlama-lama berendam di dalam bak mandi, misalkan jangan, Nak ya. Jadi tidak usah sambil bermain, jadi tidak usah terlalu lama waktunya, jadi sedikit aja. Terus yang keempat, cara memanfaatkannya misalkan lagi ialah kita misalkan melihat pipa yang rusak, kita harus cepat-cepat segera untuk memperbaiki supaya air itu tidak mengalir terus. Dan yang terakhir, contohnya kita juga bisa memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu adalah beberapa cara menghemat air. Jadi kita harus menggunakan air seperlunya. Maka untuk masak, untuk minum, untuk mencuci baju dan sebagainya itu seperlunya. Kerannya juga kalau memang sudah penuh bak mandinya harus ditutup. Kalau pipanya bocor harus segera diperbaiki. Mungkin rangkuman materi hari ini sudah cukup jelas. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari cara menghemat air. Baik, untuk kelas 4 Ibu rasa sudah cukup. Nah, sekarang Ibu lanjut di kelas 5, Nak ya. Waktunya mungkin sudah pas. Hasilnya juga alhamdulillah ini ada sudah beberapa yang sudah dikumpul. Bagus-bagus ini, Nak ya. Hasilnya ini ada beberapa hasilnya sangat bagus ya. Hemat energi, hemat air, hemat biaya. Betul, kalau hemat energi, hemat air, hemat biaya berarti bayar PDAM-nya murah, Nak ya. Pintar, ini bagus. Ya, bagus ini ya. Iya. Ini kelas 5-nya Ibu rasa sudah cukup mengerti cara membuat poster. Ini ada sudah beberapa yang mengirim tadi itu hasilnya ya, itu sudah bagus sekali, sudah pas. Jadi Ibu rasa anak-anak sudah paham dan mengerti cara-cara membuat poster. Jadi rangkuman dari pembelajaran kelas 5 ialah poster itu adalah sesuatu atau media publikasi yang memuat komposisi gambar dan kalimat yang berada di atas kertas besar yang berisi tentang informasi tadi ya, untuk menarik simpati pembaca. Ciri-cirinya berupa tulisan dan gambar yang
singkat, jelas, dan padat. Terus bahasanya itu ya dibuat dengan bahasa yang singkat, jelas, dan padat, berisi tentang sesuatu yang menarik perhatian orang. Yang keempat, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras supaya lebih menarik perhatian juga. Yang terakhir, ukurannya itu harus disesuaikan dengan tempat pemasangan dan ditempatkan pemasangannya. Poster itu biasanya di tempat-tempat yang ramai atau di tempat-tempat yang strategis. Nah, itu adalah ringkasan atau rangkuman dari materi kelas 5 tentang membuat poster dan ciri-ciri dari pembuatan poster itu sendiri. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, Ibu akhiri. Nah, sebelumnya jangan lupa sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita baca dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.